Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niswi Hamidatul Fajriyah dengan NIM 081911 dari jurusan Fisika angkatan 2019 Universitas Airlangga. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yaitu memprediksi kemungkinan diabetes sebagai tugas UAS sistem cerdas saya. Nah, berikut tabel of contents pada PPT saya. Untuk yang pertama yaitu latar belakang pengambilan judul. Yang kedua yaitu variabel utama, di mana variabel utama ini untuk memprediksi kemungkinan diabetes. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu data, di mana angka data latih dan sumbernya. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, American Diabetes Association melaporkan bahwa tiap 21 detik ada satu orang yang terkena diabetes. Lebih dari setengah populasi dunia yang menderita penyakit diabetes berada di Asia, terutama India, China, Pakistan, dan Indonesia. Nah, Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 10 besar negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Nah, Indonesia telah menduduki ranking keempat jumlah penyandang diabetes terbanyak setelah Amerika, China, dan India. Nah, berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, jumlah penderita diabetes di tahun 2003 itu sebanyak 13,7 juta orang. Nah, diabetes sendiri merupakan sebuah penyakit tidak menular yang cukup serius di mana pankreas itu tidak dapat memproduksi insulin secara maksimal. Nah, diabetes ini dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia, baik lansia, dewasa maupun anak-anak yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula atau glukosa darah dalam tubuh manusia. Nah, untuk yang kedua yaitu variabel utama. Nah, untuk variabel utama yang saya gunakan itu ada 8. Untuk yang pertama itu jumlah kehamilan, yang kedua yaitu glukosa, yang ketiga yaitu tekanan darah diastolik, yang keempat ketebalan lipatan kulit, untuk yang kelima yaitu insulin, untuk yang keenam yaitu indeks massa tubuh, untuk yang ketujuh yaitu fungsi silsilah diabetes, untuk yang kedelapan yaitu umur. Nah, selanjutnya yaitu berikut merupakan gambar arsitektur neural network dapat dilihat pada layar. Nah, di sini saya menggunakan input layer sejumlah 8 dengan hidden layer 1 sejumlah 12 dan hidden layer 2 sejumlah 8. Sedangkan untuk output layer saya itu ada 2. Nah, di sini arsitektur ini itu merupakan gambaran suatu komponen layer atau neuron pada input hidden dan output yang terhubung dengan bobot fungsi aktivasi dan fungsi pembelajaran sehingga ANN ini dapat membantu selama pengerjaan sintak nanti. Yang ketiga yaitu data. Nah, berikut data yang telah saya gunakan. Data ini diperoleh dari Kaggle, di mana data ini dinyatakan uh, nantinya akan menjadi data latih dan data uji. Nah, untuk total data itu berjumlah 678 dengan nama dataset di Kaggle, yaitu Prima Indians Diabetes Database. Sedangkan untuk atributnya berjumlah 8 dengan 2 kelas target dengan jumlah kelas 1 sejumlah 268 dan kelas 0 yaitu 500, di mana untuk kelas 1 ini menunjukkan positif diabetes, sedangkan untuk kelas 0 ini menunjukkan negatif diabetes. Berikut yaitu sumber yang saya gunakan untuk penyusunan PPT saya. Uh, Mari kita beralih ke dataset yang telah saya gunakan. Nah, nah ini merupakan dataset yang telah saya gunakan. Ini merupakan laman web Kaggle yang saya ambil. Di sini sudah terdapat dataset yang telah saya ambil dari 8 kemungkinan. Nah, ini 8 kemungkinan dengan outputnya terdapat 2, yaitu 0 dan 1. Nah, kemudian setelah kita mengetahui data latih dan data ujian yang telah saya gunakan, di sini sintak yang saya gunakan sudah saya run terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan algoritma neural network dengan bahasa pemrograman Python dan menggunakan library Keras. Nah, yang pertama ini saya menginput data pandas, di mana pandas ini untuk menampilkan data, lalu ada numpy dengan function load txt untuk melot data dari dataset. Kemudian juga mengikuti library dari Keras sendiri.
Nah, selanjutnya ini saya load data ke dalam proses di mana kita menggunakan dataset untuk menyimpan nilai dari dataset yang digunakan. Kemudian saya nge-print untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini menggunakan delimiter koma yaitu menyimpan datanya itu dalam sebuah array dengan koma sebagai pembatas antar datanya. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, di sini, nah untuk datanya itu menggunakan delimiter koma karena datanya seperti ini. Oke, kembali ke sintaknya. Nah, kemudian setelah itu saya menyeleksi data X dan Y, tak lupa juga saya ngeprint agar terlihat hasil pemrogramannya. Nah, di sini sudah saya bedakan untuk data X seperti ini dengan merupakan input dengan jumlah 8. Nah, untuk data Y-nya ini merupakan output-nya yaitu 1 dan 0 tadi. Nah, untuk yang selanjutnya ini terdapat keterangan dari data di mana dari kolom pertama sampai kolom ke-8 ini merupakan input yang saya gunakan, sedangkan untuk kolom ke-9 ini merupakan output-nya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menentukan keras modelnya. Nah, di sini saya membuat model sekuensial untuk menambahkan lapisan satu per satu, di mana di sini ada 3 lapisan seperti yang pada arsitektur neural network tadi. Untuk lapisan pertama dan kedua dan ketiga ini saya menggunakan kelas dense dengan lapisan pertama itu 12 neuron, lapisan kedua 8 neuron, sedangkan untuk lapisan ketiga ini ada 1 neuron. Maksud dari 1 neuron ini merupakan hasil outputnya itu antara 1 ataupun 0. Nah, untuk selanjutnya yaitu kompilasi model kerasnya. Nah, dengan loss menggunakan binary ini, eh, menggunakan binary cross entropy, sedangkan optimizer Adam dan matrix akurasi dilanjutkan dengan menyesuaikan model keras pada dataset. Nah, untuk bagian ini saya menggunakan model fit dengan EPA 100 dengan batch size 10 dan verbose 0. Setelah itu dilanjut dengan akurasi model. Di sini menggunakan model evaluasi X, Y yang akan menunjukkan nilai akurasi dan diperoleh sebesar 75,26. Nah, setelah diperoleh akurasinya, ini dilanjutkan untuk memprediksinya. Nah, di sini saya mengambil 5 dataset awal yang kemudian diperoleh hasil prediksi yang dibandingkan dengan dataset sebelumnya. Setelah saya run, terlihat bahwa terdapat satu data di sini yang tidak sama. Hasil ini menunjukkan sintak yang digunakan masih belum sempurna di sini. Nah, untuk dataset ke-1 sudah sama, 2 juga, 3, 4. Nah, sedangkan untuk dataset ke-5 untuk nilai prediksi dan nilai sebenarnya ini masih belum sama. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai proyek yang telah saya ambil. Uh, Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.